Malam itu, jalan lintas tengah Sumatera membentang sunyi, hanya diterangi lampu-lampu truk yang melintas satu persatu. Kabut tipis turun dari perbukitan, membuat pandangan para sopir kabur seolah menembus dinding putih yang misterius. Di pinggir jalan, hutan gelap berdiri bisu, menyimpan 1000 rahasia dan bahaya yang selalu mengintai. Tak ada yang berani lengah, sebab setiap tikungan bisa saja menjadi tempat terakhir seorang sopir bernafas. Di balik gelap itu, nama Rimba disebut-sebut dengan nada ketakutan. Ia bukan sekadar preman jalanan, tapi penguasa jalur lintas, sosok yang menentukan siapa boleh lewat, siapa harus menyerahkan muatan, bahkan siapa yang pulang dengan nyawa atau tinggal di jalanan sebagai bangkai. Para sopir tua sering berbisik, jangan pernah tatap matanya kalau ketemu Rimba. Tatapannya bisa bikin lututmu gemetar sebelum dia angkat tangan. Malam itu, beberapa truk tua beriringan, membawa hasil bumi dari kampung. Mereka berjalan pelan, penuh waspada. Dari jauh terdengar suara motor berderu, disertai cahaya lampu yang liar berkelebat di antara pepohonan. Suara itu makin dekat, bagai kawanan serigala mengelilingi mangsanya. Para sopir saling melirik lewat kaca spion, dan salah seorang berdesis, mereka datang. Benar saja, motor-motor itu berhenti mendadak di tengah jalan. 8 orang preman dengan tubuh penuh tato menghadang jalur. Salah satu di antaranya berdiri paling depan, tubuhnya kekar, berwajah keras, mengenakan jaket kulit hitam. Dialah Rimba. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah gerakan itu saja sudah cukup untuk menghentikan belasan ton muatan truk. Turunkan kaca kalian, suara Rimba berat dan dalam, menggema di antara deru mesin. Jalur ini jalanku. Siapapun yang lewat, bayar pajak malam. Kalau tidak, ia menyeringai, dan dari balik kegelapan anak buahnya menyalakan obor, menebarkan teror. Beberapa sopir menelan ludah, sementara yang lain meremas setir erat-erat, seperti sedang berunding dengan ketakutan mereka sendiri. Seorang sopir tua, Pak Hasan, berani menurunkan kaca truknya. Kami cuma bawa hasil kebun, Bang, tolong jangan dipalak. Kami cuma cari makan. Kata-katanya gemetar, nyaris patah di ujung lidah. Tapi Rimba hanya tertawa dingin. Cari makan. Bagus. Kalau begitu, kasih aku bagian makananku juga. Anak buahnya langsung bersorak, mendekati truk dengan batang besi di tangan. Suasana menjadi tegang. Para sopir lain diam, tak ada yang berani membantah. Dalam dunia gelap lintas tengah, satu perlawanan kecil bisa berakhir dengan dentuman pistol atau tubuh yang tak pernah ditemukan. Kabut semakin tebal, angin berdesir membawa aroma tanah basah bercampur keringat dingin. Rimba berjalan perlahan di antara truk, seperti harimau memilih mangsanya. Namun di balik semua ketakutan itu, malam ini akan berbeda. Di antara konvoi truk itu, ada satu pengemudi yang tak biasa, seorang perempuan muda dengan sorot mata tajam, duduk tenang di balik kemudi truk bermuatan penuh kelapa. Dia tidak menunduk, tidak menoleh, tidak juga menggigil, justru tatapannya menembus kegelapan, seakan menantang malam. Namanya Sinta, dan Rimba belum tahu bahwa dialah badai yang akan mengguncang kekuasaannya. Rimba berdiri tegak di tengah jalan, wajahnya diterangi cahaya obor yang berkedip-kedip, menambah kesan menyeramkan pada sosoknya. Tubuhnya tinggi besar, dengan lengan kekar penuh tato yang menceritakan riwayat kekerasan yang pernah ia lakukan. Tatapannya tajam, seperti mata elang yang siap mencabik mangsa. Bagi para sopir, Rimba bukan hanya manusia, melainkan legenda gelap yang menakutkan, seseorang yang namanya saja cukup untuk membuat tangan gemetar saat menggenggam setir. Sejak belasan tahun lalu, ia telah menjadikan lintas tengah sebagai wilayah kekuasaan. Tak ada aparat berani menindaknya, sebab ia punya jaringan luas, dari preman jalanan, calo, hingga pejabat bayaran. Di antara para penjahat, Rimba disebut Raja Jalanan, dan malam itu, kehadirannya seolah menjadi pengingat bahwa siapapun yang lewat harus tunduk. Suara tawa anak buahnya pecah di udara, melengkapi suasana mencekam. Cepat keluarkan uang kalian, teriak salah satu anak buah Rimba sambil memukul bodi truk dengan batang besi. Dentumannya menggema di tengah kabut, seperti lonceng kematian bagi para sopir. Sebagian sopir dengan tergesa mengeluarkan dompet, menyerahkan lembaran lusuh, berharap cukup untuk menebus keselamatan. Namun saat Rimba berjalan mendekat ke arah truk Sinta, langkahnya tiba-tiba melambat. Dari balik kaca, ia melihat sosok berbeda dari biasanya. Seorang perempuan muda, cantik, dengan rambut yang terurai di balik topi sopir, memandang lurus ke arahnya tanpa ragu.
Tatapan itu begitu menusuk, tidak seperti ketakutan sopir-sopir lain. Rimba tersenyum miring, merasa tertantang oleh pandangan yang seakan berkata, "Aku tidak takut padamu." Ternyata ada bunga di antara duri, ujar Rimba, suaranya berat dan mengejek. Ia menepuk-nepuk pintu truk Sinta. "Cantik-cantik kok nyetir truk, kau pikir jalan ini aman untukmu? Turunlah, kasih aku kenalan dulu." Tawa kasar anak buahnya pecah, memenuhi udara dengan nada merendahkan. Sinta tetap diam, hanya menyalakan lampu kabin agar wajahnya terlihat jelas. Sorot matanya dingin, penuh perhitungan. Dalam hatinya, ia sudah tahu siapa lelaki di hadapannya. Nama Rimba sering ia dengar dari cerita sopir lain, bahkan dari kisah kelam tentang adiknya yang hilang. Tapi malam ini, ia tidak akan menunduk. Ada api yang menyala di dalam dirinya, api yang telah lama ia pendam. Rimba mendekat lebih jauh, tangannya terulur ke gagang pintu truk. "Jangan buat aku marah, manis. Malam ini aku ingin kau turun dengan baik-baik. Kalau tidak," suaranya tertahan, namun jelas penuh ancaman. Anak buahnya bergerak mendekat, siap mengeroyok jika diperintah. Di balik kemudi, jari-jari Sinta perlahan mengepal, urat-urat di lengannya menegang. Ia menarik napas panjang, menyiapkan diri. Ini bukan sekadar pertemuan antara preman dan sopir truk, tapi awal dari benturan besar yang akan mengubah wajah jalan lintas tengah. Malam ini, Rimba belum tahu bahwa ia baru saja membangunkan singa yang tidur. Sinta menatap Rimba tanpa gentar, meski jantungnya berdegup cepat. Wajahnya tampak tenang, namun dalam kepalanya berbagai kenangan pahit bermunculan. Ia bukan sekadar supir truk biasa. Bagi banyak orang, ia hanyalah perempuan nekat yang berani mengambil alih kemudi untuk mencari nafkah. Tapi di balik semua itu, Sinta menyimpan masa lalu yang membuatnya berbeda dari sopir-sopir lain di jalur lintas tengah. Sejak kecil, ia tumbuh di keluarga petani kelapa. Ayahnya seorang mantan pelatih silat, keras tapi penuh kasih, yang mendidik anak-anaknya agar bisa menjaga diri. "Jalanan itu kejam, Sin," kata ayahnya suatu malam, "kalau kau tak bisa melawan, kau akan ditelan." Sinta menyerap setiap pelajaran, dan di usia belia ia sudah menjadi atlet bela diri tingkat provinsi. Namun, hidup berubah saat keluarganya dihantam tragedi, ibunya meninggal sakit, ayahnya lumpuh karena kecelakaan, dan adiknya hilang di jalan lintas, diduga menjadi korban para preman. Kehilangan itu menorehkan luka yang tak pernah sembuh. Sinta meninggalkan dunia olahraga dan memilih menjadi supir truk untuk mencari nafkah, sekaligus menelusuri jejak adiknya yang hilang. Setiap kilometer yang ia lalui bukan sekadar perjalanan mengantar muatan, tapi juga langkah-langkah pencarian dan perlawanan. Di balik kemudi, ia merasa bebas sekaligus berbahaya. Malam ini, saat berhadapan dengan Rimba, semua kenangan itu kembali menggelegar dalam dadanya. Ada amarah yang menuntut balas, ada kesedihan yang menolak padam, dan ada janji yang ia ikrarkan pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menjadi korban lintas tengah." Itulah sebabnya ia berani menatap mata preman paling ditakuti itu tanpa goyah. Rimba, yang terbiasa melihat sopir laki-laki menunduk ketakutan, justru heran. "Perempuan keras kepala rupanya," gumamnya. Ada sesuatu dalam tatapan Sinta yang membuatnya tidak bisa langsung mengeluarkan ancaman fisik. Tatapan itu mengingatkannya pada orang-orang yang benar-benar siap mati. Dan Rimba tahu, orang seperti itu lebih sulit ditundukkan daripada mereka yang hanya menangis ketakutan. Di dalam kabin, tangan Sinta meraih setir lebih erat, namun kepalanya tetap dingin. Ia tahu, sedikit kesalahan bisa membuatnya dikeroyok. Tapi ia juga tahu, ini saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia bukan mangsa mudah. Dengan suara tenang tapi penuh ketegasan, ia akhirnya membuka mulut, "Aku bukan sapi perahanmu, Rimba. Kalau kau pikir aku akan kasih uang atau tunduk padamu, kau salah besar." Sejenak suasana hening. Anak buah Rimba terperangah, lalu tawa kasar mereka meledak, seakan kalimat Sinta hanyalah lelucon. Namun Rimba tidak tertawa, matanya menyipit, wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang, dan lebih mengejutkan lagi, seorang perempuan, yang berani menentangnya di lintas tengah. Dalam hati Sinta, ia tahu kata-katanya baru saja melempar bensin ke dalam api. Tapi ia tidak peduli. Malam ini, ia memilih jalan berbahaya, jalan yang mungkin akan menyeretnya pada pertarungan hidup dan mati. Namun itu lebih baik daripada hidup dalam ketakutan seperti sopir-sopir lain. Sinta sudah siap menghadapi konsekuensinya,
meski harus berdarah. Hening tiba-tiba menyelimuti jalan lintas itu. Obor yang berkobar di tangan anak buah Rimba seakan ikut bergetar diterpa angin malam. Kata-kata Sinta masih menggantung di udara, mengiris keangkuhan Rimba. Para sopir yang menyaksikan dari balik kaca truk masing-masing saling berpandangan, ngeri sekaligus kagum. Tidak ada yang berani bicara sepatah kata pun, seolah menunggu ledakan besar terjadi. Rimba melangkah maju, wajahnya mendekat ke kaca kabin Sinta. Tatapannya bagaikan kilat yang bisa membakar siapapun yang menantangnya. "Kau tahu siapa aku?" tanyanya dengan suara berat, nyaris berbisik, namun cukup untuk membuat udara seakan berhenti bergerak. "Aku adalah hukum di jalan ini. Semua orang tunduk padaku, tapi kau berani menentangku." Bibirnya melengkung, separuh tawa, separuh ancaman. Sinta tak bergeming. Ia menyalakan rokok kecil, mengisapnya perlahan, lalu meniupkan asap ke arah kaca jendela, seolah menunjukkan bahwa dirinya sama sekali tidak gentar. "Aku tahu siapa kau, Rimba. Justru itu alasan aku tidak akan pernah tunduk," jawabnya tenang. Kalimat itu membuat beberapa anak buah Rimba spontan menggertakkan gigi, merasa dilecehkan. Tiba-tiba, salah satu anak buah Rimba, pria berambut cepak dengan mata garang, menghantam pintu truk Sinta dengan besi panjang. Dentum, suara keras itu menggema di hutan sekitar, membuat beberapa burung malam berhamburan. "Kurang ajar, turun kau, perempuan," teriaknya. Namun Sinta tetap duduk di kursinya, tenang, tatapannya hanya fokus pada Rimba. Rimba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya mundur. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Sinta. Ada rasa penasaran yang membuncah di dadanya. Perempuan ini bukan hanya berani, tapi juga punya sesuatu yang berbeda. Bukannya takut, ia justru menantang. Dalam batin Rimba, sebuah bisikan kecil berkata bahwa pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Sinta meraih botol air mineral di samping kursi, meneguk sedikit, lalu dengan sengaja membiarkan tetesannya jatuh ke tanah. Gerakannya sederhana, tapi di mata para sopir lain itu terlihat seperti simbol perlawanan, seolah berkata bahwa ia tidak peduli dengan aturan Rimba. Sesuatu yang selama ini tidak pernah dilakukan siapapun. Rimba akhirnya tersenyum sinis. "Baiklah, manis. Kalau kau memang sekeras kepala itu, aku akan beri kau kesempatan. Malam ini aku biarkan kau lewat. Tapi ingat, setiap jalan punya penguasanya. Dan di lintas tengah ini, kau tidak akan pernah bisa lari dari aku." Suaranya dingin, penuh janji gelap. Anak buahnya bersorak, sebagian kecewa karena tak langsung diberi perintah untuk menyerang. Sinta menyalakan mesin truknya, suara knalpot berat memecah ketegangan. Ia menatap Rimba sekali lagi melalui kaca depan, lalu melajukan truknya perlahan melewati kerumunan preman. Para sopir lain hanya bisa menahan napas, kagum sekaligus takut. Mereka baru saja menyaksikan sejarah kecil. Untuk pertama kalinya, seorang perempuan sopir truk menatap mata Rimba tanpa menunduk dan tetap melaju. Truk Sinta baru melaju beberapa meter ketika tiba-tiba salah satu anak buah Rimba melompat ke sisi pintu, mencoba menariknya keluar. "Kau kira bisa lolos semudah itu? Hah!" teriaknya sambil menghantam kaca samping dengan batang besi. Suara kaca bergetar keras, membuat sopir-sopir lain sontak menjerit kecil di balik kabin mereka. Jalan lintas yang semula hanya mencekam kini berubah jadi panggung pertempuran. Sinta menginjak rem mendadak, membuat truk berhenti dengan hentakan keras. Dalam sekejap, ia membuka pintu dan melompat turun. Gerakannya cepat, jauh dari gambaran sopir biasa. Para preman yang mengepungnya tak sempat bereaksi ketika Sinta mendarat dengan posisi kuda-kuda, sorot matanya menyala penuh tekad. "Aku sudah bilang, aku bukan mainan kalian," katanya dingin. Anak buah Rimba yang tadi menghantam kaca maju dengan batang besinya, mencoba menghantam kepala Sinta. Namun, dalam sekali kilatan, Sinta mengelak dan memutar tubuhnya, lalu menghantam perut pria itu dengan siku keras. Buk, tubuh pria itu terlipat, napasnya terengal, sebelum ia terhempas ke tanah seperti karung jatuh dari truk. Semua orang terdiam, tak percaya. Sorakan liar segera bergema. Sebagian preman kaget, sebagian lainnya marah. Dua orang lain maju bersamaan, berusaha menangkap Sinta dari kanan dan kiri. Tapi Sinta bergerak bagai bayangan, ia menangkap lengan kanan salah satu penyerang, memutarnya, lalu mendorongnya menabrak rekannya sendiri. Tubuh mereka bertabrakan keras hingga terhempas ke tanah, mengaduh kesakitan. Para sopir yang menonton dari kejauhan melongo. Mereka belum pernah melihat ada orang, apalagi seorang perempuan,
yang mampu melawan anak buah Rimba dengan begitu mudah. Beberapa dari mereka bahkan mengepalkan tangan, perasaan kagum bercampur harapan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ada yang bisa melawan penguasa lintas tengah itu. Rimba sendiri hanya berdiri diam, menatap adegan itu dengan wajah muram. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada juga tawa. Justru sorot matanya makin tajam, seakan menilai gerakan demi gerakan Sinta. Dalam hatinya, ia sadar perempuan ini bukan hanya keras kepala. Dia seorang petarung, dan lebih berbahaya lagi, ia berani menunjukkan taringnya di wilayah Rimba. Sinta berdiri tegak, nafasnya teratur, meski jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ini baru awal. Aku tidak butuh masalah, Rimba, ucapnya lantang. Tapi kalau kalian memaksaku, aku tak akan diam. Kata-kata itu terdengar bagai palu yang menghantam kebisuan malam. Anak buah Rimba yang tersisa berderap maju, siap melanjutkan perkelahian. Namun kali ini Rimba mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Cukup, katanya pelan, tapi tegas. Ia melangkah maju, mendekat pada Sinta dengan tatapan yang tak terbaca. Kau menarik perhatianku, manis. Dan mulai malam ini, aku ingin tahu siapa sebenarnya kau. Angin malam berdesir di jalan lintas itu, membawa aroma tanah basah bercampur asap rokok yang belum padam. Setelah Sinta menjatuhkan beberapa orang, suasana menjadi tegang. Anak buah Rimba yang masih berdiri menggertakkan gigi, malu karena rekan-rekannya dipermalukan di depan banyak sopir. Mereka tak peduli perintah Rimba yang barusan melarang, dendam di mata mereka sudah terlanjur membara. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak lantang, jangan biarkan dia lolos. Hajar perempuan ini, sorakan menggema, dan 5 orang sekaligus menyerbu Sinta. Suara langkah mereka berpacu dengan dentuman batang besi yang menghantam aspal. Para sopir di balik truk menahan napas, sebagian bahkan menutup mata, takut melihat darah tercecer di depan mereka. Namun Sinta bukan orang biasa. Ia bergerak cepat, menunduk menghindari hantaman pertama, lalu menendang keras lutut lawannya hingga terdengar bunyi patahan yang membuat bulu kuduk merinding. Pria itu menjerit kesakitan, tubuhnya roboh tanpa daya. Sinta berputar, menghantam wajah penyerang lain dengan telapak tangan terbuka, keras dan presisi, hingga darah muncrat dari hidungnya. Benturan demi benturan menggema di malam gelap itu. 2 orang lagi mencoba mengeroyok dari belakang, tapi Sinta memutar tubuh, meraih keras salah satunya, lalu melemparnya ke tanah. Rekannya yang lain berusaha menghantam dengan kayu, namun Sinta menangkap kayu itu dengan 2 tangan dan menghantam balik ke dada si penyerang. Tubuh pria itu terhempas mundur, terkapar di atas tanah berdebu. Para sopir yang menonton terperangah, sebagian bahkan bersorak kecil meski dengan rasa takut. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, seorang perempuan, sendirian, melawan gerombolan preman lintas tengah dan menang. Hati mereka yang lama tertekan perlahan bergetar dengan harapan baru, seolah malam itu menghadirkan cahaya di tengah gelap. Rimba masih diam, tapi tatapannya semakin tajam. Ia menyalakan rokoknya dengan tenang, menghembuskan asap sambil memperhatikan Sinta yang berdiri tegak di lingkaran tubuh ambruk. Ada rasa kagum yang samar, bercampur dengan ancaman yang ia simpan. Menarik, gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sinta menatap balik ke arahnya, matanya dingin, tubuhnya masih siaga. Aku sudah bilang, aku tidak butuh masalah, katanya, suaranya mantap meski napasnya agak terengah. Kalau kau ingin melanjutkan, aku tidak akan mundur. Rimba melempar puntung rokok ke tanah, lalu menginjaknya perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Baiklah, manis, kau sudah buat malam ini jadi menarik. Tapi ingat, ini baru permulaan. Aku akan pastikan kau menyesal sudah menantangku. Suaranya terdengar tenang, tapi di balik itu ada janji gelap, janji bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi menjelang, jalan lintas tengah Sumatera kembali dipenuhi deru mesin truk yang bergerak membawa hasil bumi. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Bisik-bisik tentang seorang perempuan sopir truk yang berani menantang Rimba mulai menyebar dari satu warung kopi ke warung kopi lain, dari satu pos peristirahatan ke terminal kecil di pinggiran kota. Nama Sinta disebut dengan nada kagum, seolah ia muncul sebagai legenda baru di tengah malam yang mencekam. Katanya, perempuan itu sendirian, bro. Dikeroyok 5 orang anak buah Rimba, tapi dia bantai mereka semua. Ujar seorang sopir muda dengan semangat, matanya berbinar. Temannya yang lebih tua menggeleng tak percaya,
meski dalam hatinya ada secercah harapan. Kalau benar begitu, mungkin akhirnya ada yang bisa bikin Rimba goyah, katanya lirih, takut kalau ucapannya terdengar telinga yang salah. Di warung kopi pinggir jalan, para sopir berkumpul, wajah-wajah mereka yang biasanya letih kini bersemangat saat mendengar kabar itu. Beberapa bahkan mulai bercerita dengan nada dilebih-lebihkan, membuat sosok Sinta terdengar seperti pahlawan jalanan. Ada yang mengatakan ia punya ilmu silat sakti, ada yang bilang ia keturunan pendekar lama. Tapi satu hal yang sama, ia adalah perempuan cantik yang berani melawan preman paling ditakuti. Kabar itu juga sampai ke telinga kelompok preman kecil di daerah lain. Sebagian tertawa sinis, menganggap itu hanya cerita berlebihan. Tapi sebagian lain merasa khawatir. Mereka tahu reputasi Rimba bukan main-main, dan kalau ada yang bisa menentangnya, berarti ada perubahan besar di jalur lintas. Keseimbangan yang selama ini terjaga dengan rasa takut mulai retak. Sementara itu, Sinta tetap menjalankan truknya seperti biasa. Ia singgah di sebuah SPBU kecil untuk mengisi solar, matanya mengamati sekitar dengan tenang. Beberapa sopir memandanginya diam-diam, ada yang memberi anggukan hormat, ada juga yang berani mendekat hanya untuk berucap singkat, "Terima kasih, Mbak. Malam itu, kau bikin kami percaya kalau Rimba bukan dewa." Kata-kata sederhana itu membuat hati Sinta bergetar, meski wajahnya tetap dingin. Namun, berita keberanian Sinta tentu saja sampai juga ke telinga Rimba. Di markasnya, ia duduk di kursi reyot, kepalanya menunduk, dikelilingi anak buah yang masih babak belur. Asap rokok mengepul tebal di ruangan, menutupi wajahnya yang suram. "Jadi, sekarang namanya sudah jadi buah bibir, ya?" Gumamnya pelan. Tidak ada amarah meledak-ledak seperti biasanya, hanya tatapan dingin yang membuat anak buahnya gemetar lebih dari tamparan. Rimba tahu betul apa artinya kabar itu. Kekuasaan preman bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal wibawa dan ketakutan. Jika seorang perempuan bisa berani menantangnya, lalu kabar itu menyebar luas, maka sedikit demi sedikit cengkeramannya akan melemah. "Biarkan orang-orang bicara," ucapnya kemudian, suaranya pelan tapi menusuk. "Nanti aku akan tunjukkan siapa sebenarnya penguasa jalan lintas ini." Di jalanan, nama Sinta mulai menjadi semacam bisikan doa sekaligus cerita perlawanan. Ia belum sadar sepenuhnya, tapi setiap langkahnya kini diperhatikan banyak mata. Ada yang berharap padanya, ada yang ingin menghancurkannya, dan ada pula yang diam-diam ingin menunggangi namanya demi kepentingan sendiri. Jalan lintas tengah tidak lagi sama sejak malam itu, dan badai besar sedang menunggu di tikungan berikutnya. Malam kembali turun di lintas tengah, tapi suasananya sudah berbeda. Jika sebelumnya nama Rimba adalah momok yang membungkam semua suara, kini bisik-bisik tentang Sinta membuat ketakutan itu sedikit terguncang. Dan bagi Rimba, hal itu adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Di markasnya, sebuah gudang tua di tepi hutan, ia duduk dikelilingi anak buahnya, matanya menyala seperti bara api yang siap membakar siapa saja. "Kalian dipermalukan oleh seorang perempuan," suaranya pelan, tapi setiap kata terasa seperti cambuk. Anak buahnya menunduk, wajah mereka lebam-lebam, tubuh masih sakit akibat bentrokan dengan Sinta. Tak ada yang berani bicara. Keheningan itu membuat amarah Rimba semakin menjadi-jadi. Ia menghantam meja kayu di depannya hingga retak, suara dentumannya memantul ke seluruh ruangan. Salah satu anak buahnya mencoba membela diri. "Bang, dia bukan perempuan biasa. Gerakannya cepat, kuat, sepertinya dia mantan atlet atau BRAKK." Sebelum kalimat itu selesai, tinju Rimba mendarat di wajahnya, membuat pria itu terpelanting ke dinding. Darah segar mengalir dari hidungnya. "Diam!" bentak Rimba. "Tak peduli siapa dia, yang jelas malam itu kalian kalah. Dan kekalahan itu aibku." Keheningan semakin mencekam. Rimba berdiri, rokok di tangannya menyala redup. "Kalau orang-orang mulai percaya aku bisa dilawan, maka aku bukan lagi penguasa lintas. Itu berarti kita semua sudah mati." Ia berjalan mondar-mandir, langkah sepatunya menggetarkan lantai kayu. Perempuan itu harus dipatahkan. Tidak besok, tidak lusa, tapi segera. Di depan mata semua orang. Beberapa anak buahnya mulai memberanikan diri mengangguk. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak, "Kalau begitu, kita sergap saja dia di jalur hutan, Bang. Kita bikin dia contoh. Biar semua sopir tahu nasib orang yang berani melawan Rimba." Wajahnya dipenuhi amarah bercampur rasa malu karena pernah dikalahkan.
Rimba tersenyum tipis, senyum yang lebih menakutkan daripada teriakannya. Bagus, tapi jangan buru-buru. Kita tidak hanya akan memukulnya. Kita akan membuatnya menyesal sudah lahir di dunia ini. Biar sopir-sopir itu menatap wajahnya penuh luka dan tahu, tidak ada yang boleh menantangku. Suaranya dingin, penuh dendam yang membara. Malam itu, di gudang gelap itu, rencana kotor mulai disusun. Anak buah Rimba ditugaskan memata-matai Sinta, mencari jalur mana saja yang ia lalui, siapa saja yang dekat dengannya, bahkan tempat ia beristirahat. Mereka akan menunggu saat yang tepat untuk menyerang, bukan hanya untuk menaklukkan tubuhnya, tapi juga untuk menghancurkan simbol perlawanan yang mulai tumbuh. Di sisi lain, Sinta yang tengah beristirahat di sebuah rumah makan sederhana tak menyadari bahwa dirinya kini menjadi target utama balas dendam. Ia hanya tahu bahwa perjalanan masih panjang, dan adiknya yang hilang masih harus ia cari. Namun tanpa sadar, langkahnya kini bukan hanya pencarian keluarga, melainkan pertarungan melawan kekuasaan gelap yang selama ini membelenggu jalan lintas tengah Sumatera. Di tengah malam yang lengang, Sinta duduk sendirian di kabin truknya yang terparkir di halaman rumah makan sederhana. Lampu neon redup menggantung di atas, menarik kawanan serangga yang berputar-putar. Ia menatap keluar jendela, pikirannya jauh melayang ke masa lalu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Di balik wajah tenangnya, ada luka lama yang masih berdarah. Dulu, ia bukan hanya sekadar sopir truk. Sinta adalah murid terbaik dari sebuah perguruan bela diri tradisional di tanah kelahirannya, Lampung. Ayahnya, seorang guru silat ternama, menurunkan semua ilmu warisan keluarga padanya. Namun, hidupnya hancur saat perguruan itu diserang oleh sekelompok orang bayaran yang dipimpin seorang penguasa gelap, dan kabar burung menyebut, kelompok itu punya hubungan dengan jaringan preman di jalur lintas. Dalam serangan itu, ayahnya tewas, dan adiknya, Arga, menghilang entah kemana. Sinta yang masih belia waktu itu bersumpah, suatu hari ia akan mencari adiknya dan menuntut balas. Namun ia tahu, untuk bisa bertahan, ia harus menyamar. Ia memilih hidup sebagai sopir truk, sebuah cara untuk tetap bergerak, tetap mencari, sambil menutupi identitas sebenarnya dari orang-orang yang dulu memburu keluarganya. Setiap kali tangannya menggenggam setir, ia selalu teringat kata-kata ayahnya, kekuatan sejati bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Dan itulah yang membuatnya tak gentar menghadapi Rimba. Baginya, melawan preman jalanan bukan sekadar keberanian sesaat, tapi bagian dari sumpah lama yang tak bisa dihapus waktu. Namun rahasia ini ia simpan sendiri. Tak ada satupun sopir yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Bagi mereka, ia hanya seorang perempuan cantik yang berani. Padahal di balik itu, ada seorang pendekar yang menyamar, membawa dendam dan harapan dalam satu tarikan napas. Dan semakin banyak orang menyebut namanya, semakin besar pula risiko rahasianya terbongkar. Tanpa Sinta sadari, dari kejauhan, seorang anak buah Rimba sedang mengintainya. Lelaki itu duduk di atas motor butut, merokok sambil mengawasi truk Sinta. Ia melihat wajah Sinta yang termenung, lalu menghubungi seseorang lewat telepon genggam. "Bang, gue lihat dia. Lagi sendirian. Kayaknya gampang kalau mau kita sikat malam ini." Namun perintah yang datang dari seberang bukanlah serangan. Suara Rimba terdengar serak tapi tegas, "Jangan. Biarin dulu. Gue mau tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Cari tahu asal-usulnya, semua. Gue pengen tahu apa yang bikin dia seberani itu." Perintah itu membuat si pengintai terdiam, sebelum akhirnya tersenyum licik. "Siap, Bang. Gue bakal gali sampai akar-akarnya." Sinta menghela napas panjang, tidak tahu bahwa masa lalunya yang ia kubur kini sedang digali kembali oleh orang yang paling haus darah di jalur lintas. Rahasia yang ia jaga bertahun-tahun sebentar lagi akan terkuak, dan saat itu terjadi, pertarungan bukan lagi sekadar antara sopir melawan preman, melainkan antara dua dunia, warisan darah pendekar melawan kekuasaan gelap yang berurat akar. Subuh baru saja mereka ketika Sinta menyalakan mesin truknya, siap melanjutkan perjalanan membawa muatan kelapa ke arah Padang. Jalanan masih sepi, hanya ada kabut tipis yang menyelimuti lintas tengah Sumatera. Ia menegakkan tubuhnya, matanya tajam menatap lurus ke depan, seolah sudah bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Tapi jauh di belakangnya, ada beberapa motor yang mengikutinya dalam jarak aman, bayangan hitam yang nyaris tak terlihat di balik kabut. Di antara penguntit itu, salah satunya adalah tangan kanan Rimba, pria bertubuh kurus namun bermata licik bernama Suro.
Dialah yang diberi tugas untuk menjebak Sinta. Malam sebelumnya, Rimba memberi perintah dingin, buat dia masuk ke jalur sunyi. Biar dia merasa sendirian sebelum kita patahkan. Kata-kata itu kini terngiang di telinga Suro, membuat senyumnya kian bengis. Beberapa kilometer kemudian, Sinta mulai curiga. Ada sesuatu yang janggal. Jalanan yang biasanya ramai dengan truk lain kini terasa lengang, terlalu sepi. Bahkan beberapa pos kecil yang biasa dipenuhi warung kopi tampak kosong. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sudah menyingkirkan semua saksi mata. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Di tikungan sempit, Suro dan kawan-kawan mulai bergerak. Salah satu motor memotong jalur, seakan-akan truknya dipaksa mengikuti arah berbeda. Jalur itu bukan jalan utama, melainkan jalan kecil yang masuk ke hutan, terkenal sebagai jalur sunyi di kalangan sopir, tempat yang jarang dilewati karena rawan begal. Sinta menatap papan penunjuk jalan yang sudah diputar arahnya, lalu matanya menyipit. Jebakan, desisnya. Namun Sinta tidak panik. Ia justru melambatkan truknya, seakan mengikuti permainan mereka. Ia tahu, semakin dalam ia masuk ke jalur itu, semakin besar peluang para preman untuk menyerang. Tapi justru disitulah ia ingin menguji sejauh mana mereka akan melangkah. Baginya, ini bukan hanya soal mempertahankan diri, tapi juga kesempatan untuk membuka topeng siapa dalang di balik semua ini. Beberapa meter setelah masuk jalur sunyi, barikade kayu tiba-tiba menutup jalan. Motor-motor berhenti serentak, dan dari balik pepohonan muncul belasan pria berbalok kayu dan rantai besi di tangan. Sinta menarik napas panjang, menepikan truknya, lalu perlahan turun dari kabin. Dengan jaket hitamnya yang berkibar diterpa angin, ia berdiri tegak, menatap mereka tanpa gentar. Wah, ini dia bintang kita malam ini, ejek Suro sambil melangkah maju. Suaranya serak, penuh kesombongan. Perempuan cantik, sopir berani. Tapi sayang, keberanianmu akan berakhir di sini. Tawa preman-preman itu bergema di hutan, memecah kesunyian dengan nada mengerikan. Sinta hanya tersenyum tipis, matanya berkilat tajam. Ia merenggangkan tubuhnya perlahan, seperti seekor harimau yang siap menerkam. Kalau kalian pikir bisa menakutiku, kalian salah besar, ujarnya dingin. Detik berikutnya, suasana hening sejenak, sebelum badai pertarungan yang sebenarnya dimulai di tengah jalur sunyi itu. Hening malam pecah ketika salah satu preman berteriak lantang dan melompat maju dengan rantai besi di tangannya. Rantai itu berdesing di udara, berusaha menghantam kepala Sinta. Namun dengan gerakan secepat kilat, Sinta merunduk, meraih tangan penyerangnya, lalu memutar tubuhnya hingga lelaki itu terhempas keras ke tanah. Rantai besi yang tadi mengancam, kini justru terjerat di leher pemiliknya sendiri. Gerombolan lain terkejut sesaat, tapi cepat bangkit dengan teriakan penuh amarah. Kayu-kayu panjang dihantamkan ke arah Sinta, namun ia bergerak lincah, menangkis dengan siku dan kakinya. Satu tendangan putar menghantam dada seorang preman hingga tubuhnya terpental menghantam pohon. Tubuh mungil Sinta terlihat ringan, tapi setiap pukulan dan tendangannya membawa kekuatan yang mematahkan. Suro yang sejak tadi hanya mengamati, kini maju dengan rantai panjang yang melilit di tangannya. Ia menatap Sinta dengan senyum bengis. Pantas Rimba ingin tahu siapa kamu, katanya sinis. Kamu bukan sopir biasa, kamu binatang liar yang harus dijinakkan. Ucapannya membuat darah Sinta berdesir, tapi ia tetap berdiri tegak, tatapannya tak bergeming. Dua preman menyerang dari kanan dan kiri, mencoba menjepitnya. Sinta melompat ke belakang, lalu mengayunkan kayu yang tadi terlepas dari tangan musuh. Dengan presisi mematikan, ia menghantam bahu kanan salah satu, membuat tulangnya terdengar retak, sementara yang lain jatuh tersungkur setelah dagunya dihantam lutut Sinta. Namun jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Belasan orang mengepung, menutup semua celah. Nafas Sinta mulai memburu, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu, meskipun kemampuannya jauh di atas mereka, perbedaan jumlah bisa menjadi jurang maut. Tapi tekadnya tak tergoyahkan. Di hatinya ia bergumam, aku tak boleh kalah. Bukan di sini. Suro akhirnya maju, mengibaskan rantainya yang panjang. Suara logam itu mendesis seperti ular berbisa, hampir menyambar wajah Sinta. Ia menunduk tepat waktu, lalu berguling ke samping. Namun rantai itu melilit salah satu lengan truk, membuat getarannya menimbulkan suara mencekam. Kamu cepat, tapi berapa lama bisa bertahan? Ejek Suro,
menarik rantai hingga suara gesekannya memekakkan telinga. Dalam sekejap, 3 preman menyerbu bersamaan. Sinta memutar tubuh, melompat tinggi, lalu menghantam tanah dengan tendangan keras ke arah dada mereka. 2 terkapar, 1 lagi berteriak kesakitan sambil memegangi rahangnya yang retak. Tapi sebelum ia sempat bernapas lega, Suro melompat mendekat, rantai di tangannya mengincar kaki Sinta. Seketika kakinya terseret, tubuhnya oleng, hampir kehilangan keseimbangan. Sinta jatuh berlutut, rantai itu melilit kakinya kuat. Suro menarik dengan sekuat tenaga, membuat tubuhnya terseret di atas tanah berbatu. Preman-preman yang tersisa bersorak kegirangan, merasa kemenangan ada di depan mata. Tapi di saat itulah, mata Sinta berkilat tajam. Ia menggenggam tanah keras di genggamannya, lalu dengan gerakan cepat melemparkannya ke wajah Suro. Lelaki itu terpekik, kehilangan kendali, rantai melonggar. Dalam hitungan detik, Sinta bangkit kembali dengan nafas membara, siap menyalakan babak baru dari pertarungan maut itu. Rantai yang sempat melonggar kini kembali berayun liar. Suro, dengan mata masih perih akibat tanah yang dilempar Sinta, mengamuk membabi buta. Salah satu ayunan rantainya mengenai lengan Sinta, kulitnya terkoyak, dan darah segar langsung mengalir. Sinta meringis, namun tetap menahan rasa sakitnya. Setiap tetes darah yang jatuh ke tanah sunyi itu terasa seperti lonceng peringatan, bahwa pertarungan ini bukan lagi sekadar adu keberanian, melainkan pertaruhan hidup dan mati. Preman-preman yang masih berdiri semakin bersemangat melihat darah pertama mengucur dari tubuh lawan mereka. "Lihat, dia juga bisa terluka," teriak salah satunya dengan tawa mengejek. Mereka menyerbu lagi, kali ini lebih ganas. 2 orang berhasil memukul bahu Sinta dengan balok kayu, membuat tubuhnya terdorong mundur, menabrak sisi truknya sendiri. Nafasnya terhuyung, tapi sorot matanya tak pernah padam. Dengan sisa tenaga, Sinta menangkis hantaman berikutnya, lalu membalas dengan tendangan lutut ke arah perut lawannya hingga pria itu terlipat kesakitan. Namun di balik kemenangan kecil itu, tubuhnya mulai lemah. Darah dari lengannya terus menetes, membuat genggamannya pada kayu semakin licin. Ia tahu tubuhnya tak bisa terus dipaksa, tapi menyerah bukanlah pilihan. Suro mendekat, menatap Sinta dengan tatapan haus kemenangan. "Sekuat apapun kamu, darah tetap akan membuatmu jatuh," katanya sambil menyeringai. Dengan satu gerakan cepat, rantai panjang itu kembali melilit, kali ini berhasil menggores pipi Sinta. Garis merah terbentuk di wajahnya, menambah kesan garang pada dirinya, tapi juga menegaskan betapa seriusnya pertarungan ini. Sinta terhuyung, namun tak membiarkan rasa sakit menguasai pikirannya. Dalam sekejap, ia memutar tubuh, menendang tanah hingga debu beterbangan, menutup pandangan para preman. Dengan insting terlatih, ia melompat ke sisi kiri, menghindari sergapan 3 orang sekaligus. Dari balik kabut debu, suara jeritan terdengar saat salah satu preman justru terkena hantaman temannya sendiri. Meski berhasil memberi jeda, Sinta mulai sadar tubuhnya tak akan bertahan lama. Nafasnya berat, keringat bercampur darah membasahi tubuhnya. Setiap gerakan terasa lebih lambat, seolah beban yang menjerat ototnya semakin berat. "Aku harus bertahan, minimal sampai aku tahu siapa yang mengatur semua ini," gumamnya dalam hati, meski lidahnya hampir keluh. Suro tak membuang kesempatan. Ia maju kembali, kali ini dengan pukulan rantai diarahkan langsung ke kepala. Sinta mengangkat lengannya untuk menahan, tapi hantaman itu terlalu kuat. Suara dentuman logam mengenai tulangnya bergema, membuat tubuhnya terhempas ke tanah keras. Suara sorak-sorai preman bergema di seluruh jalur sunyi, seolah kemenangan mereka sudah di depan mata. Namun di tengah tanah berdebu dan bercak darahnya sendiri, Sinta bangkit perlahan. Matanya kini tidak hanya menunjukkan keberanian, tapi juga tekad yang nyaris tak manusiawi. "Selama aku masih bisa berdiri, kalian tak akan pernah menang," bisiknya. Kalimat itu membuat sekejap keheningan menyeruak di antara para preman, sebelum badai pertarungan kembali siap meledak. Tubuh Sinta masih gemetar, darah mengalir dari lengannya yang koyak dan pipinya yang tergores rantai. Namun saat ia berdiri di tanah berdebu itu, ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Preman-preman yang tadi menertawakan penderitaannya kini terdiam, merasakan aura yang berbeda, seolah-olah luka yang menggerogoti Sinta justru membangkitkan kekuatan yang jauh lebih buas. Suro menyipitkan mata, merasa ada yang janggal. "Kamu masih bisa berdiri. Hahaha, ternyata kamu keras kepala juga," ejeknya. Tapi di balik tawanya,
ia mulai merasakan sedikit kegelisahan. Sebab meski tubuh Sinta penuh luka, sikapnya tidak menunjukkan rasa kalah. Malah tatapannya kini seperti bara api yang siap melalap siapa saja yang mendekat. Dengan langkah terlatih, Sinta meraih kayu yang patah di dekat kakinya. Senjata sederhana itu ia genggam erat meski penuh darah. "Aku tidak akan menyerah," ucapnya lirih namun tajam, terdengar jelas di telinga semua orang. Kalimat itu bagai cambuk, membuat sebagian preman tanpa sadar menelan ludah. Mereka mulai sadar, wanita di hadapan mereka bukan mangsa biasa. Tiba-tiba dua orang preman kembali menyerbu, mencoba menyudahi pertarungan dengan cepat. Sinta berputar, menangkis pukulan pertama dengan kayu, lalu memutar tubuhnya dan menghantam rahang yang lain dengan siku keras. Suara retakan terdengar, membuat tubuh lawannya langsung terkapar. Meski tubuhnya gemetar, serangan Sinta tetap penuh presisi dan mematikan. Preman lain maju dengan golok terhunus, berteriak ganas. Sinta melompat ke samping, lalu memutar kayunya ke pergelangan tangan lawan, membuat golok itu terlepas. Dengan refleks cepat, ia menendang senjata itu jauh ke kegelapan. "Kalian hanya tahu cara menakuti, tapi tak pernah belajar arti keberanian," katanya dingin, membuat wajah para preman mulai pucat. Suro, yang melihat anak buahnya dipermalukan satu persatu, menggeram marah. Ia melepaskan rantai dari tangannya dan menggenggam pisau besar dari balik pinggangnya. "Cukup main-main, aku sendiri yang akan mengakhiri hidupmu, perempuan sialan," teriaknya lantang. Para preman bersorak, mencoba menutupi rasa takut mereka dengan teriakan. Sinta mengangkat wajahnya, menatap Suro dengan sorot mata yang tak tergoyahkan. Meski nafasnya berat, ia memaksa tubuhnya tetap tegak. Dalam hatinya ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal keselamatannya, tapi juga harga dirinya sebagai sopir, sebagai petarung, dan sebagai manusia yang menolak diinjak. "Mari kita buktikan, siapa yang benar-benar pantas berdiri di jalan ini," tantangnya. Suasana menjadi hening sejenak. Angin malam bertiup, membawa aroma darah dan debu yang menyesakkan dada. Semua mata kini tertuju pada dua sosok di tengah jalur sunyi, Suro dengan pisau besarnya, dan Sinta dengan kayu patah berlumuran darah. Pertarungan mereka akan menjadi penentu, bukan hanya bagi hidup Sinta, tapi juga bagi wibawa sang penguasa jalan lintas yang selama ini ditakuti. Sunyi menelan malam, hanya tersisa derap langkah Suro yang perlahan maju dengan pisau besar berkilau di genggaman. Sinta, dengan napas terengah dan tubuh penuh luka, berdiri menghadapi ancaman itu tanpa gentar. Kayu patah yang ia genggam terasa rapuh dibandingkan senjata lawannya, tapi sorot matanya jauh lebih tajam daripada bilah besi manapun. Suro menyerang pertama, pisau berdesing menembus udara, diarahkan ke dada Sinta. Dengan refleks terakhir yang dimilikinya, Sinta menangkis menggunakan kayu. Dentuman logam menghantam kayu keras, membuat serpihannya berhamburan. Getaran kuat menjalar hingga ke pergelangan tangan Sinta, tapi ia tetap bertahan, menahan dorongan brutal itu. Pertarungan berubah menjadi tarian maut. Suro terus mengayun pisau, setiap tebasannya berusaha mematikan. Sinta, meski terluka dan kelelahan, menahan dengan gerakan menghindar, kadang menangkis dengan kayu yang semakin terkikis. Beberapa kali ujung pisau sempat menyayat kulitnya, meninggalkan luka baru yang membuat darahnya semakin banyak tercurah. Namun setiap luka hanya menambah tekadnya untuk tidak tumbang. Dengan gerakan mendadak, Sinta memutar tubuhnya, menghantam sisi wajah Suro dengan kayu. Dentuman keras terdengar, membuat lelaki itu sedikit goyah. Tapi Suro tak langsung tumbang, ia menggeram, meludah darah, lalu membalas dengan tendangan brutal ke perut Sinta. Tubuh Sinta terhempas mundur, menabrak ban truknya. Nafasnya terhenti sesaat, dunia berputar, namun ia memaksa tubuhnya bangkit kembali. Sorak-sorai preman pecah, menyemangati pemimpin mereka. "Hajar dia, Bang, biar mati sekalian," teriak salah satu. Tapi di tengah kegaduhan itu, tatapan Sinta semakin tajam. Ia sadar, jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang kalah, tapi juga semua sopir yang suatu hari bisa menjadi korban Suro dan gerombolannya. Jalan lintas ini harus ada yang berani melawan. Suro kembali menyerbu, mengayunkan pisau ke arah leher. Namun kali ini Sinta menunduk cepat, lalu menghantam lutut Suro dengan ujung kayunya. Lelaki itu mengerang kesakitan, setengah berlutut. Tanpa membuang kesempatan, Sinta menghantamkan kayu ke pergelangan tangan Suro, membuat pisau itu terlepas dan terlempar ke tanah. Terengah-engah, Sinta berdiri dengan darah menetes dari wajahnya,
kayu patah masih di genggaman. Suro, kini tanpa senjata, menatapnya dengan tatapan marah bercampur kaget. "Kamu, bukan perempuan biasa," gumamnya, suaranya dipenuhi amarah sekaligus ketakutan. Sinta menatapnya tajam, lalu dengan suara lirih yang penuh tenaga terakhir, ia berkata, "Aku memang bukan perempuan biasa. Aku adalah pengemudi yang takkan pernah tunduk pada ancaman." Kata-katanya bergema, membuat seketika suasana hening, sebelum duel mereka kembali memasuki titik paling berbahaya, adu kekuatan terakhir, tanpa senjata yang seimbang, hanya keberanian dan tekad yang akan menentukan. Udara malam semakin dingin, tapi keringat bercampur darah membuat tubuh Sinta terasa terbakar. Kayu patah di tangannya kini hampir hancur, sementara Suro yang kehilangan pisau meraung bagai binatang buas yang terluka. "Kamu pikir bisa kalahkan aku tanpa senjata? Hah!" teriaknya, lalu langsung menerjang dengan tinju besar yang mengarah ke wajah Sinta. Tinju itu menghantam, membuat bibir Sinta pecah dan darahnya muncrat ke tanah. Tubuhnya terhuyung, hampir tumbang, tapi ia bertahan dengan berpegangan pada sisi truk. Sorak preman kembali menggema, yakin pemimpin mereka akan segera mengakhiri pertarungan. Namun di balik kelemahannya, Sinta masih menyimpan satu bara api yang belum padam. Dengan sisa tenaga, ia berbalik cepat, menghantam perut Suro dengan lutut. Lelaki itu mengerang, sedikit mundur, tapi langsung membalas dengan pukulan ke bahu Sinta. Suara tulang beradu terdengar, membuat keduanya sama-sama terhuyung. Pertarungan itu kini bukan lagi soal kekuatan, melainkan soal siapa yang lebih dulu tumbang. Suro maju lagi, mencekik leher Sinta dengan tangan besarnya. Nafas Sinta terputus, wajahnya memerah, dunia mulai menggelap. Preman-preman bersorak liar, yakin kemenangan sudah di tangan. Namun tepat saat tubuhnya hampir lemas, Sinta menggigit lengan Suro sekuat tenaga. Lelaki itu meraung kesakitan dan spontan melepas cekikannya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Sinta mengayunkan sisa kayu patah ke wajah Suro, mengenai pelipisnya dengan keras. Darah langsung mengucur dari luka itu, membuat Suro terhuyung mundur. Untuk pertama kalinya, penguasa jalan lintas itu terlihat benar-benar rapuh di depan anak buahnya sendiri. "Berdiri atau jatuh, pilihanmu sekarang," seru Sinta dengan suara serak namun penuh wibawa. Preman-preman yang tadi menertawakan kini terdiam, wajah mereka pucat melihat pemimpin mereka dipermalukan. Suro, yang masih berdiri dengan goyah, menatap penuh kebencian, tapi tubuhnya tak lagi sekuat semula. Dengan tenaga terakhir, ia kembali berlari hendak menghantam Sinta. Namun kali ini Sinta sudah siap. Ia berputar, memanfaatkan momentum, lalu menendang dada Suro sekuat tenaga. Tubuh besar itu terlempar ke tanah, menghantam keras, dan terkapar tak bergerak. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar, mengiringi runtuhnya tirani di jalan lintas itu. Sinta berdiri terengah, tubuh penuh luka dan darah, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia menatap para preman yang kini kebingungan, tidak tahu apakah harus menolong Suro atau kabur menyelamatkan diri. Dalam hati Sinta tahu, malam ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang menghancurkan ketakutan yang selama ini menguasai jalan lintas Sumatera. Hening masih menggantung di udara ketika tubuh Suro terkapar tak berdaya. Para preman yang tadi bersorak ini saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat, meski pemimpin mereka meraung lirih menahan sakit di tanah. Sinta berdiri tegak dengan napas terengah, darah menetes dari wajahnya, namun tatapan matanya tajam bagai pisau yang baru diasah. "Siapa lagi yang mau coba sentuhku?" Suaranya parau tapi bergema jelas, membuat langkah para preman terhenti. Ada ketakutan baru di mata mereka, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil, seorang perempuan mengalahkan penguasa jalan lintas yang selama ini tak pernah terkalahkan. Namun di balik ketakutan itu, bara dendam mulai menyala. Salah satu preman berbisik pada yang lain, "Kalau kita biarkan dia pergi, habis sudah wibawa kita di jalanan. Anak buah truk bakal seenaknya lewati lintas ini." Bisikan itu menjalar, menumbuhkan keberanian baru di tengah rasa malu. Mereka mulai merapat, lingkaran mengepung kembali terbentuk. Sinta melihat gerakan itu. Tubuhnya sudah terlalu lelah, luka-luka di sekujur badan membuat setiap nafas seperti disayat pisau. Tapi ia menggenggam sisa kayu patah yang sudah hampir hancur, bersiap menumpahkan tenaga terakhir. "Kalau kalian pikir bisa jatuhkan aku, datanglah. Aku tak akan mundur." Kata-katanya bagai bara api, menantang meski tubuhnya hampir tumbang.
Salah satu preman memberanikan diri maju dengan rantai besi di tangannya. Ia melompat hendak mengayunkan senjatanya, namun sebelum sempat mendaratkan serangan, sebuah suara keras menghentikan langkahnya. Cukup, ternyata itu suara Suro yang masih terbaring di tanah, wajahnya berlumuran darah namun matanya menyala penuh dendam. "Biar aku yang habisi dia, dengan tanganku sendiri," geram Suro, sambil berusaha bangkit meski tubuhnya goyah. Anak buahnya serentak menahan diri, menunggu instruksi. Meski kalah, wibawa Suro masih belum sepenuhnya runtuh. Mereka tahu, duel ini belum berakhir. Sinta menatapnya tanpa gentar. "Kalau masih mau berdiri, mari. Aku tak akan lari. Jalan lintas ini bukan milikmu, Suro. Malam ini aku buktikan itu." Suaranya bergetar oleh rasa sakit, tapi keberaniannya membuat udara di sekitar mereka semakin tegang. Para preman mulai bersorak kembali, bukan karena yakin Suro akan menang, tapi karena ingin melihat darah lebih banyak tumpah malam itu. Malam di lintas tengah Sumatera berubah menjadi arena pertarungan yang jauh lebih gelap, sebuah duel yang bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang harga diri, dendam, dan perebutan kekuasaan. Suro perlahan bangkit dari tanah, wajahnya penuh darah, matanya merah menyala bagai api yang tak padam. Nafasnya terengah, tapi tubuh besar itu masih menyimpan tenaga bagaikan binatang buas yang terluka. "Aku tidak akan kalah dari seorang perempuan," raungnya, membuat malam di lintas tengah itu bergetar oleh amarahnya. Anak buahnya bersorak, memberi dorongan pada pemimpin mereka yang nyaris roboh. Sinta menatap dengan mata sayu tapi penuh keberanian. Tubuhnya gemetar, darah terus menetes dari bibir pecahnya, namun di dalam dirinya ada satu tekad yang tak tergoyahkan. Jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang kalah, tapi juga harga diri setiap sopir truk yang selalu diperas di jalan lintas ini. Ia merapatkan genggaman pada kayu patah yang hampir hancur, siap menghadapi gelombang terakhir. Suro menerjang seperti banteng, tinjunya menghantam keras ke arah wajah Sinta. Dentuman keras terdengar, membuat Sinta terlempar ke tanah. Sorak preman menggema, yakin bahwa kali ini ia tak akan bangun lagi. Namun, perlahan, Sinta bangkit. Tangannya menekan tanah, kakinya gemetar, tapi matanya masih menyala penuh perlawanan. "Belum cukup," tanya Sinta dengan suara serak, berdiri kembali meski tubuhnya dipenuhi luka. Suro meraung marah, menghantam lagi dengan pukulan beruntun. Sinta menahan sebagian dengan tangan, tapi tubuhnya tetap terhuyung. Setiap serangan terasa bagai palu menghantam tulang, namun ia menolak jatuh untuk terakhir kalinya. Dengan gerakan cepat, Sinta memanfaatkan kelengahan Suro. Saat tinju besar itu meluncur lagi, ia menunduk, lalu menghantamkan kayu patah tepat ke rahang lawannya. Suara kayu retak bercampur dengan pekikan kesakitan. Suro, lelaki itu terhuyung, darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya hampir jatuh namun ditahan oleh amarah. "Arg!" Suro meraung, lalu nekat meraih Sinta dengan kedua tangan, mencoba membantingnya ke tanah. Sinta berusaha melepaskan diri, tapi tubuh besar itu menekan kuat. Mereka jatuh berguling di tanah berdebu, saling menghantam dengan sisa tenaga. Darah bercampur tanah, menodai wajah keduanya, membuat pertarungan tampak lebih seperti duel hidup mati daripada sekadar perkelahian jalanan. Para preman bersorak, sebagian ketakutan, sebagian terhipnotis oleh pemandangan mengerikan itu. Tak ada lagi aturan, hanya adu nyawa. "Bunuh dia, Bang Suro!" teriak salah satu dari mereka, sementara yang lain menahan napas menyaksikan duel paling brutal yang pernah mereka lihat di lintas tengah Sumatera. Dalam gulat sengit itu, Sinta tiba-tiba berhasil melepaskan diri dan mengambil posisi di atas tubuh Suro. Dengan teriakan penuh amarah, ia menghantamkan tinju berulang kali ke wajah sang penguasa jalan lintas. Dentuman tulang dan darah berhamburan. Sorot matanya tidak lagi sekadar bertahan, malam itu, ia benar-benar bertekad mengakhiri tirani Suro untuk selamanya. Tinju Sinta menghantam wajah Suro berulang kali. Setiap pukulan terdengar jelas, menggetarkan malam yang sudah lama dikuasai ketakutan. Darah muncrat, menodai tanah berdebu, membuat tubuh besar itu semakin lunglai. Anak buahnya terdiam, sorakan mereka berubah menjadi keheningan yang mencekam. Mereka seperti baru menyadari bahwa raja jalanan yang selama ini mereka junjung bisa benar-benar tumbang di hadapan seorang perempuan. Suro berusaha mengangkat tangannya, mencoba menangkis, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Pandangannya kabur, nafasnya terputus-putus. "Aku tidak bisa kalah," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar.
Tapi Sinta tak berhenti, tinjunya bagai badai, digerakkan oleh luka, dendam, dan keberanian yang tak bisa dipatahkan. Akhirnya, dengan teriakan penuh amarah, Sinta memberikan satu pukulan terakhir yang menghantam rahang Suro dengan keras. Suara tulang retak terdengar jelas. Tubuh besar itu terkulai, matanya terpejam, dan kesadarannya lenyap. Jalan lintas tengah Sumatera yang selama ini berada di bawah terornya, malam itu menyaksikan runtuhnya sang penguasa. Keheningan menyelimuti suasana. Para preman terpaku, sebagian mundur dengan wajah pucat, tak berani mendekat. Sinta berdiri di atas tubuh Suro yang tak berdaya, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, darah mengalir di wajah dan tangannya. Tapi matanya tetap tajam, seolah berkata pada semua orang yang menyaksikan, tirani kalian sudah berakhir. Salah satu preman mencoba bersuara, "Kak, kita cabut aja." Dia bukan orang biasa, namun yang lain sudah lebih dulu lari tunggang langgang ke arah hutan, meninggalkan pemimpin mereka yang tak berdaya. Sedikit demi sedikit, lingkaran preman bubar, meninggalkan Sinta seorang diri di tengah jalan bersama truknya yang masih terparkir. Sinta menatap langit malam, merasakan tubuhnya hampir roboh. Ia tahu kemenangannya bukan tanpa harga, setiap ototnya berteriak kesakitan, luka-lukanya perih terbakar. Namun ada rasa lega mengalir di dadanya. Malam ini, ia bukan hanya mempertahankan dirinya, tapi juga memberi pesan kepada semua sopir truk bahwa jalan lintas ini tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Ia melangkah pelan ke arah truknya, membuka pintu dengan tangan bergetar. "Aku masih hidup," bisiknya lirih sambil menatap setir yang basah oleh peluh tangannya sendiri. Mesin truk kembali meraung saat ia memutarnya, seakan menjadi saksi kemenangan yang pahit namun berharga. Dari kejauhan, suara binatang malam kembali terdengar. Jalan lintas tengah itu sunyi, tak lagi dipenuhi sorak preman atau raungan amarah. Malam itu, seorang sopir truk perempuan membuktikan bahwa keberanian bisa meruntuhkan raja jalanan yang selama ini ditakuti. Namun, Sinta tahu betul, jatuhnya Suro hanyalah awal dari badai baru yang mungkin akan datang. Kabar tumbangnya Suro menyebar dengan cepat di sepanjang lintas tengah Sumatera. Para sopir truk yang biasanya menunduk saat melewati daerah kekuasaannya kini berani menatap lurus ke jalan. Beberapa bahkan saling berbisik di warung kopi pinggir jalan, menyebut nama seorang perempuan sopir yang berani menantang sang raja jalanan dan menang. Nama Sinta mulai jadi legenda, meski ia sendiri belum menyadari dampak besar dari perbuatannya. Namun, di balik itu semua, api dendam mulai berkobar. Suro, meski terkapar dan tak sadarkan diri, masih dianggap abang besar bagi sebagian anak buahnya. Mereka berkumpul diam-diam di sebuah gubuk tua, wajah mereka penuh amarah. "Kita nggak bisa biarin nama Suro diinjak begitu aja," teriak salah satu dari mereka, menghantam meja kayu hingga hampir pecah. Seorang preman berwajah dingin berdiri, sorot matanya tajam. Dialah Bram, tangan kanan Suro yang selama ini jarang muncul di permukaan. Jika Suro adalah singa yang mengaum di jalanan, maka Bram adalah ular yang bersembunyi, mematikan dengan cara berbeda. "Tenang," ucapnya lirih, namun penuh wibawa. "Kalau Suro jatuh, maka aku yang akan melanjutkan. Dan perempuan itu, harus kita buat menyesal sudah lahir ke dunia ini." Sementara itu, Sinta kembali mengemudi dengan tubuh yang hampir roboh. Setiap tikungan terasa berat, setiap detik terasa panjang. Ia berhenti sejenak di sebuah pom bensin kecil, mencuci wajah berlumuran darah. Wajahnya di cermin retak tampak asing, bukan lagi sekadar seorang sopir biasa, tapi pejuang yang baru saja melewati neraka. Seorang sopir tua mendekat, mengenali Sinta. Kamu yang ngalahin Suro, iya?" tanyanya dengan nada penuh kekaguman. Sinta hanya tersenyum samar, tak sanggup menjawab. Sopir tua itu menepuk bahunya dengan hormat. "Kau mungkin gak sadar, tapi kau sudah buka jalan buat kami semua." Kata-kata itu membuat dada Sinta hangat, meski tubuhnya masih diliputi luka. Di kejauhan, Bram bersama beberapa orang anak buah setia Suro mulai bergerak. Mereka tak bersorak, tak berteriak, hanya diam seperti pemburu yang menunggu saat tepat. "Biarkan dia merasa aman dulu," gumam Bram sambil menyalakan rokok. Asap hitam mengepul di wajahnya yang keras. "Saat dia lengah, kita sikat abis." Malam itu, jalan lintas tengah kembali tenang. Namun ketenangan itu hanya ilusi sebelum badai. Di balik gelapnya hutan, mata-mata penuh dendam mengawasi setiap langkah Sinta. Ia belum tahu,
Kemenangan yang baru saja diraihnya hanyalah pintu masuk ke pertarungan yang jauh lebih berbahaya. Karena di balik runtuhnya Shuro, lahir pengganti yang lebih licik, lebih kejam, dan lebih sabar menunggu mangsanya. Shinta memacu truknya perlahan di malam pekat. Lampu-lampu jalan jarang sekali ditemui di jalur lintas tengah itu, hanya sinar lampu depan truk yang membelah kegelapan. Rasa kantuk mulai menyerang, tubuhnya masih sakit akibat pertarungan dengan Shuro. Sesekali ia menepuk pipinya sendiri agar tetap terjaga. Dalam benaknya, masih terngiang wajah sopir tua di pom bensin yang berkata bahwa dirinya telah membuka jalan. Kata-kata itu membuatnya bersemangat, meski hatinya masih waspada. Tanpa ia sadari, sejak beberapa kilometer lalu, sebuah motor tua mengikuti dari jauh. Di atasnya duduk Bram, mata dinginnya tak pernah lepas dari truk yang dikendarai Shinta. Ia tersenyum samar, bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh rencana. "Biarkan dia jalan dulu, nanti ada waktunya kita jebak," ucapnya pada dua motor lain yang mengikutinya dari belakang. Saat memasuki sebuah tikungan tajam yang sepi, Shinta merasakan firasat buruk. Jalan itu terasa terlalu sunyi. Tak ada truk lain, tak ada kendaraan lewat, hanya suara jangkrik dari hutan kiri kanan. Jantungnya berdetak lebih cepat, naluri bela dirinya berbisik, ada sesuatu yang salah. Benar saja, tak jauh di depan, jalan mendadak ditutup dengan batang pohon besar yang tumbang. Truk Shinta terpaksa berhenti. Ia segera meraih linggis besi di samping kursinya, alat yang biasa dipakai untuk mencongkel ban, tapi kini menjadi senjata darurat. Napasnya mulai berat. "Ini pasti ulah mereka," gumamnya. Dari balik kegelapan, suara langkah kaki terdengar. Beberapa preman muncul dengan wajah penuh dendam. Mereka mengepung, membawa rantai dan parang berkilat. Dari tengah barisan itu, Bram maju dengan tenang, menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang asap ke udara malam. "Kau pikir sudah menang setelah jatuhin Shuro?" Suaranya dingin, menusuk. "Perjalananmu berhenti di sini, perempuan." Shinta memutar linggisnya, menatap mereka dengan mata berapi. "Kalau kalian pikir aku akan menyerah, kalian salah besar." Urat di pelipisnya menegang, tubuhnya siap meski luka-lukanya belum sembuh. Ia tahu pertempuran ini jauh lebih berat dari sebelumnya, karena Bram bukan hanya preman jalanan biasa, ia adalah sosok yang licik dan sabar, berbeda dengan Shuro yang mengandalkan kekuatan. Bram tersenyum tipis, memberi isyarat dengan tangannya. Seketika anak buahnya menyerbu, menghunus senjata tajam dengan sorakan liar. Malam yang tadinya sunyi berubah menjadi medan pertempuran, dengan suara logam beradu, teriakan amarah, dan dentuman keras yang memecah kesunyian lintas tengah. Di bawah langit tanpa bintang, pertarungan baru dimulai, pertarungan yang tak hanya menguji kekuatan, tapi juga kesabaran, keberanian, dan kecerdikan. Shinta harus bertahan, karena kali ini musuhnya bukan hanya penguasa jalan, melainkan bayangan licik yang siap menjeratnya dalam gelap. Jeritan malam pecah saat para preman menyerbu. Rantai berputar, parang berkilat, sementara Shinta memutar linggisnya bagai tombak. Tubuhnya masih remuk akibat duel dengan Shuro, tapi api perlawanan membuatnya berdiri tegak. Saat rantai pertama mengarah ke wajahnya, Shinta merunduk cepat lalu membalas dengan ayunan linggis yang menghantam lutut lawan, membuatnya roboh meraung kesakitan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dua orang langsung menyambar dari sisi kiri dan kanan. Shinta melompat mundur, punggungnya nyaris menabrak ban truk. Dengan refleks cepat, ia menendang pintu truk hingga terbuka lebar, membuat salah satu preman yang mencoba mendekat terhantam keras di dada. Suara batuk darah keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Bram berdiri tenang di kejauhan, rokok masih menyala di bibirnya. Ia tidak ikut menyerang, hanya mengamati dengan tatapan dingin. "Lihatlah, bahkan dalam kondisi luka, dia masih bisa melawan seperti iblis," gumamnya lirih. Tapi di balik ketenangan itu, ada rasa kagum bercampur amarah. Baginya, Shinta bukan sekadar musuh, melainkan rintangan yang harus dihancurkan dengan telak. Shinta mulai terdesak, keringat bercampur darah menetes di wajahnya. Linggisnya beradu dengan parang, percikan api memantul di udara gelap. Satu sabetan berhasil menggores lengannya, membuatnya meringis. Namun luka itu tak melemahkan tekadnya. Dengan hentakan lutut, ia menghajar perut lawan, lalu menyikut wajahnya hingga berdarah. Tiba-tiba, Bram melangkah maju. Ia melempar puntung rokoknya ke tanah, menginjaknya dengan sepatu hitam. Semua anak buahnya langsung mundur, memberi ruang. Suasana seketika hening, hanya terdengar desah napas Shinta yang terengah.
Bram menatapnya tajam, lalu berkata dingin, "Sekarang giliranku." Dengan gerakan cepat, Bram menghunus pisau panjang dari balik jaketnya. Gerakannya jauh lebih terlatih dibanding preman-preman lain. Ia menyerang dengan presisi, menusuk ke arah perut Sinta. Untungnya, Sinta sempat menangkis dengan linggis, meski getaran keras membuat tangannya nyaris terlepas. Dia berbeda dengan Suro, batin Sinta. Dia lebih tenang, lebih mematikan. Benturan demi benturan terjadi. Linggis dan pisau menari di udara, memantulkan kilatan cahaya bulan. Setiap serangan Bram begitu dingin, seperti seekor ular yang menunggu saat tepat untuk menyembur bisa. Sinta berusaha tetap fokus, meski luka-lukanya semakin parah. Ia tahu satu kesalahan saja akan mengakhiri segalanya. Malam di tikungan maut itu berubah menjadi arena hidup dan mati. Bukan lagi sekadar pertempuran biasa, melainkan ujian terakhir yang menentukan apakah Sinta akan tetap menjadi legenda di jalan lintas, atau hanya nama yang hilang ditelan gelap bersama darahnya. Udara malam semakin dingin ketika Sinta dan Bram berdiri saling berhadapan. Sinar bulan menyorot tubuh mereka yang penuh luka, bagai dua bayangan yang siap saling menelan. Tak ada lagi suara anak buah Bram, semuanya terdiam, menunggu hasil akhir dari duel yang akan menentukan siapa penguasa jalan lintas tengah Sumatera. Sinta menggenggam linggis dengan tangan gemetar, sementara Bram menyiapkan pisaunya dengan tatapan penuh dendam. Bram menyerang lebih dulu. Tusukan cepatnya hampir menembus dada Sinta, tapi dengan sisa tenaga, ia memutar linggis untuk menangkis. Suara besi beradu bergema keras. Sinta terpental mundur beberapa langkah, darah segar mengucur dari luka di lengan. Namun ia tak menyerah, matanya menatap tajam, seakan berkata, "Aku tidak akan jatuh di hadapanmu." Serangan demi serangan Bram makin ganas. Pisau itu bagai kilat yang menyambar dari segala arah. Sinta terdesak, tubuhnya berkali-kali tergores. Namun setiap kali nyaris tumbang, ia selalu menemukan celah kecil untuk melawan. Dengan tendangan keras, ia berhasil menghantam perut Bram, membuat sang preman sedikit terhuyung. Itu memberi Sinta napas sejenak, meski tubuhnya sudah hampir roboh. "Kenapa kau masih bertahan, perempuan?" teriak Bram dengan amarah bercampur kagum. "Jalan ini milikku, tak ada tempat untukmu." Sinta terengah, tapi senyum tipis muncul di wajahnya yang berlumuran darah. "Jalan ini milik semua orang, bukan milikmu, dan aku akan pastikan kau tak lagi berkuasa di sini." Kata-kata itu membuat amarah Bram meledak. Ia menyerang dengan seluruh tenaganya. Pertarungan semakin brutal, linggis dan pisau saling bertubrukan, memercikkan api kecil di bawah cahaya bulan. Bram menusuk ke arah leher, Sinta menunduk lalu membalas dengan ayunan ke arah bahu. Darah mengucur dari tubuh keduanya, bau besi bercampur keringat memenuhi udara malam itu. Semua anak buah Bram hanya bisa terpaku, tak percaya dua sosok itu masih sanggup berdiri. Akhirnya, saat Bram mencoba tusukan terakhir ke jantung, Sinta memutar tubuhnya, menangkis dengan gerakan tak terduga. Dengan teriakan penuh tenaga, ia menghantam dada Bram menggunakan ujung linggis. Suara besi menembus daging terdengar jelas. Bram terbelalak, darah muncrat dari mulutnya. Perlahan, pisaunya terlepas dari genggaman, tubuhnya goyah, lalu jatuh berlutut. "Ini belum selesai," suara Bram parau, sebelum akhirnya ia ambruk ke tanah tanpa lagi bergerak. Hening menyelimuti jalan lintas itu. Angin malam berhembus membawa aroma darah, sementara anak buah Bram saling pandang dengan wajah pucat. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, raja jalan lintas telah tumbang. Sinta berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya menatap langit malam. Meski penuh luka, ia berhasil bertahan. Jalan lintas tengah Sumatera kini bebas dari cengkraman preman. Dengan langkah terlatih, ia masuk kembali ke truknya, meninggalkan suara bisu para saksi yang takkan pernah melupakan malam di mana seorang supir truk wanita mengalahkan penguasa jalan.